Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang teori konseling. Ada 3 teorinya yaitu psikoanalisis, Adlerian, dan juga eksistensial. Sebelum itu, perkenalkan nama kakak Fikrul Hazana Balong dengan NIM 210404 5023. Nah, video ini didedikasikan untuk mata kuliah teori konseling 1. Oke, yang pertama ada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan dari keluarga di Wina yang memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Ayahnya seperti orang lain di waktu itu sangat keras. Latar belakang keluarga Freud menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam memahami perkembangan teorinya. Nah, Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalisisnya yang menarik dari Sigmund Freud ini yaitu fase yang paling kreatif dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami masalah emosi yang berat ketika berumur 40 tahunan. Freud menderita gangguan psikosomatik disertai dengan ketakutan pada kematian dan fobia lainnya sehingga dia harus melakukan analisa terhadap dirinya sendiri dengan menggali makna dari impian-impiannya. Dia mendapatkan pemahaman ke dalam dinamika perkembangan kepribadian. Pertama-tama dia meneliti memori masa kecilnya atau masa kanak-kanaknya dan menyadari betapa bencinya dia terhadap ayahnya. Dia juga mengingat emosi seksual di masa kanak-kanaknya untuk ibunya yang berparas menarik. Penuh kasih sayang dan memiliki sifat melindungi. Dia kemudian secara klinis membentuk teorinya ketika dia menganalisa hasil penelitian masalah-masalah yang dihadapi oleh pasiennya. Oke, selanjutnya itu konsep utama dari teori Sigmund Freud ini. Pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud sifatnya sudah ditentukan atau deterministik. Menurut Freud, perilaku kita ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi kenirsadaan dan dorongan biologis dan insting, sebagaimana aspek-aspek ini berevolusi selama tahap-tahap psikoseksual penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Nah, Freud juga mengemukakan pendapat tentang death atau insting kematian yang memunculkan dorongan yang agresif. Nah, pada saat bersamaan orang mewujudkan melalui perilaku mereka keharapan kenirsadaan untuk mati atau untuk menyakiti diri mereka atau orang lain. Nah, mengendalikan dorongan agresif ini adalah tantangan bagi umat manusia. Dalam pandangan Freud, baik dorongan seksual dan agresif ini merupakan penentu kuat mengapa orang bertindak seperti yang mereka lakukan. Nah, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud itu ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Untuk id merupakan sistem asli dari kepribadian di mana id dikendalikan oleh prinsip kesenangan yang diarahkan untuk mengurangi kecemasan, menghindari ketidaksenangan, dan mendapatkan kenikmatan. Id sifatnya tidak logis, tidak bermoral, dan didorong untuk memuaskan kebutuhan insting. Nah, it juga tidak pernah menjadi dewasa dan tetap menjadi sisi nakal dari kepribadian. It tidak berpikir, tetapi dia bertindak. Nah, itu sifatnya kenirsadaan atau di luar kesadaran. Kemudian untuk yang ego ini merupakan pihak pelaksana yang mengatur, mengendalikan, dan memerintah kepribadian. Seperti polisi jalan raya, ego akan menghubungkan antara insting dan lingkungan di
sekitarnya. Nah, ego sebagai tempat intelijensia dan rasionalitas akan mengendalikan dan mengontrol impuls-impuls buta dari id. Nah, jika id hanya mengetahui realitas subjektif saja, ego akan membedakan antara citra mental dan external world. Dan yang terakhir yaitu superego. Nah, superego ini merupakan aspek hukum dalam kepribadian yang mencakup kode moral seseorang. Nah, pertimbangan apakah tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Jadi, superego mewakili yang ideal dan bukan yang sesungguhnya dan berfungsi untuk mewujudkan kesempurnaan atau kesempurnaan dan bukan kenikmatan. Nah, prosedur dan teknik terapeutik. Nah, yang pertama ya ada mempertahankan kerangka analisis. Nah, yang kedua ada asosiasi bebas, yang ketiga ada analisis mimpi, yang keempat analisis transferensi, yang kelima analisis resistensi, dan yang keenam ada interpretasi. Nah, adapun masalah-masalah yang bisa ditangani dengan terapi psikoanalisis ini ada seperti gangguan kecemasan, depresi, masalah seksual, agresivitas siswa, dan masalah dalam hubungan interpersonal. Oke, selanjutnya yaitu terapi Adlerian dari Alfred Adler. Nah, Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937. Ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, dia nyaris mati akibat pneumonia. Nah, pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler ini lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada tahun 1895. Adler memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktik umum di daerah kelas bawah di Wina. Understanding Human Nature, karya Adler adalah buku psikologi utama pertama yang terjual ratusan kopi di Amerika Serikat. Nah, setelah 8-10 tahun berkolaborasi dengan Freud, Adler memutuskan berpisah. Kemudian Adler diberhentikan sebagai Presiden Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1911 dan mendirikan untuk masyarakat psikologi individual pada tahun 1912. Nah, Adler melihat manusia sebagai pencipta dan ciptaan dari kehidupannya sendiri. Di sini, orang-orang mengembangkan sebuah gaya hidup yang unik dan merupakan pergerakan dan ekspresi dari tujuan yang mereka pilih. Dalam penerimaan ini, kita menciptakan pemahaman diri kita sendiri, bukan hanya semata-mata dibentuk oleh pengalaman masa anak-anak kita. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip dalam teori individual Alfred Adler. Yang pertama itu prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Nah, Adler mengungkapkan bahwa semua manusia dikaruniai di tubuh yang kecil, lemah, dan inferior saat mereka lahir. Kelemahan ini memicu perasaan inferior hanya karena manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk meraih sesuatu yang utuh atau lengkap. Sebenarnya, sejak lahir, manusia telah membawa daya juang dalam dirinya. Sifat dan daya juang tersebut ditentukan oleh perasaan inferior. Yang selanjutnya, prinsip superior, superiority principle. Nah, menjadi superior yang dimaksud Adler bukan berarti unggul terhadap orang lain, melainkan pergerakan dari posisi yang dirasa rendah ke posisi yang lebih tinggi, dari perasaan minus ke perasaan yang plus. Orang-orang mengatasi tidak berdaya dengan berjuang untuk memperoleh keahlian dan kesempurnaan. Yang selanjutnya itu prinsip gaya hidup atau style of life principle. Nah, gaya hidup merupakan hubungan yang menyatakan seluruh aksi kita, dan gaya hidup kita terdiri dari nilai dan persepsi berkaitan dengan diri, orang lain, dan kehidupan. Ini merupakan karakteristik dari bagaimana kita bergerak menuju pada tujuan kehidupan. Adler melihat kita sebagai aktor, pencipta, dan artis dalam berjuang mencapai tujuan yang bermakna bagi kita.
Dan yang keempat yaitu prinsip diri kreatif atau creative self principle. Nah, diri yang kreatif merupakan faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu. Sebab hal ini dipandang sebagai penggerak utama bagi semua tingkah laku kita. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia merupakan seniman bagi dirinya. Next, prinsip tujuan semu atau fictional goals principle. Setiap orang mempunyai kekuatan untuk menciptakan sebuah tujuan visional sesuai pribadinya yang dibuat dari bahan-bahan mentah yang disediakan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Akan tetapi, tujuan tersebut tidak ditentukan secara genetis atau lingkungan, melainkan lebih sebagai produk daya kreatif yang kemampuan manusia untuk secara bebas membentuk perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Yang terakhir yaitu ada prinsip minat sosial atau social interest principle. Nah, minat sosial merupakan perasaan menjadi satu dengan umat manusia yang secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial seluruh manusia. Minat sosial juga didefinisikan sebagai sikap keterkaitan dengan umat manusia secara umum, maupun sebagai empati untuk setiap anggota masyarakat. Nah, nilai sosial terwujud dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial, bukan untuk kemajuan pribadi. Nah, tujuan dari pendekatan Adler ini yang pertama, mengubah gaya hidup yang salah. Dalam hal ini, konselor lebih fokus pada aspek kognitif. Kemudian, meningkatkan minat sosial konseli, mengurangi keadaan inferior konseli. Sasaran dari konselor salah satunya mengurangi rasa rendah diri konseli. Kemudian, yang terakhir itu mengonfrontir mekanisme superioritas, yang dimana konfrontasi adalah respon konselor yang menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau pertentangan. Nah, prosedur dan teknik terapeutik yaitu membantu reorientasi dan perubahan konselor terus memainkan peran aktif. Kemudian, mendorong pengertian dan pemahaman diri konselor. Pemahaman diri. Nah, konselor dapat menggunakan dorongan yang ditambah dengan interpretasi dan konfrontasi atau tantangan guna membantu konseli memperoleh kesadaran atau insight. Selanjutnya itu eksplorasi dan analisis. Nah, tahapan eksplorasi dan analisis guna memahami gaya hidup, konseli, logika pribadi, kesalahan logika, tujuan fiksional, dan perilaku-perilaku yang merusak diri. Pada tahap eksplorasi juga, konselor juga perlu memberikan perhatian. Nah, yang terakhir yaitu membangun hubungan. Nah, teori Adlerian bekerja secara kolaboratif dengan kliennya. Yang terakhir yaitu terapi eksistensial oleh Viktor Emil Frankl. Viktor Emil Frankl lahir pada 26 Maret 1905 dan meninggal pada 2 September 1997 pada umur 92 tahun, yang merupakan seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Frankl merupakan pendiri logoterapi dan analisis eksistensial, aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Nah, bukunya Man's Search for Meaning mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan camp konsentrasi dan menguraikan metode psikoterapisnya dalam upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan, bahkan yang paling kelam sekalipun, dan dengan demikian juga alasan untuk tetap hidup. Frankl merupakan salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensi. Dalil dalam terapi eksistensial, yang pertama ada kapasitas kesadaran diri, yang kedua kebebasan dan pertanggungjawaban, yang ketiga mencari identitas dan hubungan dengan orang lain, yang keempat pencarian terhadap makna kekecewaan sebagai kondisi bagi kehidupan, dan yang terakhir kesadaran terhadap kematian dan non-being. Yang selanjutnya teknik terapeutik eksistensial. Yang pertama ada teknik paradoxical intention. Nah, pada dasarnya dalam teknik ini memanfaatkan kemampuan insani dalam mengambil jarak atau self-detachment dan kemampuan mengambil sikap to take a stand terhadap keadaan diri sendiri dan
lingkungannya. Selain itu, teknik ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor. Yang kedua ada teknik the reflection. Pada dasarnya memanfaatkan kemampuan transendensi diri yang ada dalam diri setiap orang dan dalam transendensi diri ini, seseorang berupaya untuk keluar dan membebaskan diri dari kondisinya. Nah, yang ketiga ada medical ministry atau bimbingan rohani. Dalam logoterapi terdapat kasus-kasus di mana yang diperlukan sama sekali bukan terapi, melainkan sesuatu yang lain. Salah satunya yaitu bimbingan rohani. Selanjutnya, modification of attitudes. Nah, teknik logoterapi ini digunakan untuk neurogenic neurosis, depresi, dan kecanduan obat untuk mempromosikan dalam meningkatkan makna kehidupan. Yang selanjutnya ada appealing technique, merupakan teknik yang menggunakan gabungan antara paradoxical intention dan derefleksi, yang didasarkan pada kekuatan sugesti terapis untuk menuntun pasien menemukan makna kehidupannya. Yang selanjutnya ada Socratic dialog, suatu bentuk percakapan antara terapis dan klien di mana terapis menggunakan pertanyaan ataupun kalimat-kalimat pertanyaan kepada klien dalam usahanya untuk membantu agar klien dapat menemukan sendiri jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang terakhir yaitu family logoterapi. Nah, family ini tujuannya logoterapi family ini untuk membantu keluarga klien menemukan arti dari peluang di dalam keluarga melalui social skill training dan serta Socratic dialog dan existential reflection. Nah, itu tadi tiga penjelasan dari tiga teori dalam teori konseling, yaitu ada teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan juga teori eksistensial. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dan thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.